Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siapkah kalian untuk kuliah hari ini? Kuliah hari ini akan membahas tentang food record. Food record merupakan survei konsumsi pangan yang dilakukan selama 7 hari. Semua makanan itu dicatat dan diukur dengan cara ditimbang atau menggunakan URT. Deskripsi lengkap dari semua jenis makanan dicatat, baik itu merek maupun cara penyimpanan makanan. Sisa makanan dari responden juga dicatat dan ditimbang. Jika responden mengkonsumsi makanan dari luar rumah, maka perlu dilakukan estimasi atau perkiraan seberapa banyak asupan yang dia konsumsi dan apa bahan makanan yang dia konsumsi, seberapa besar beratnya. Nah, jika data tidak ada, maka perlu dilakukan penyesuaian bahwa data tersebut belum dengan data makanan dari luar. Jumlah anggota keluarga dan tamu yang ikut makan juga ikut dicatat dengan lengkap umur dan jenis kelaminnya untuk memperkirakan asupan tingkat individu. Nah, kelebihan dari data tersebut yaitu metode ini paling akurat untuk metode survei konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. FAO merekomendasikan food record ini digunakan di daerah pedesaan di negara-negara kurang berkembang dengan asumsi bahwa jenis pangan di daerah tersebut tidak banyak variasi sehingga dia akan mudah mencatatnya. Kemudian pangan berasal dari produk sendiri sehingga dapat diketahui karakteristik dari produk tersebut, baik itu dari bentuknya, dari warnanya, dari jenisnya. Dalam food record ada istilah unit konsumsi atau consumption unit atau milk unit. Itu merupakan penyetaraan dari jumlah kali makan utama dalam sehari. Nah, misalkan seseorang itu mengkonsumsi 3 kali dalam sehari, maka dia mempunyai 1 kali unit konsumsi itu setara dengan 3 kali makan utama. Nah, saat seseorang itu makan dari luar dan dia tidak mencatat unit konsumsinya yang di luar itu, maka unit konsumsinya dia setara dengan 2/3 makan utama. Saat seseorang hanya mempunyai kebiasaan makan sebanyak 2 kali dalam sehari, jika dia tidak mengkonsumsi makan siang atau dia tidak mencatatnya salah satu makan siangnya dia, maka dia hanya punya 1/2 unit konsumsi. Namun saat semua tetap dicatat, baik itu makan di luar atau di dalam rumah, maka 2/2 unit konsumsi atau sama dengan 1. Nah, unit konsumsi ini hanya bisa disimpulkan pada tingkat individu, tidak bisa dilakukan di tingkat masyarakat karena setiap individu mempunyai kebiasaan jumlah makan utama yang berbeda-beda. Kelemahan dari food record adalah mahal. Kenapa mahal? Karena dia harus menyiapkan alat timbangan. Kemudian dia dilakukan sebanyak 7 hari. Jadi harus mempunyai akomodasi yang lebih banyak, membutuhkan akomodasi yang lebih banyak. Perlu partisipasi yang tinggi. Kenapa? Karena dia harus responden ikut dalam penimbangan, ikut mencatat. Pola konsumsi pangan rumah tangga bisa berubah. Kenapa berubah? Mungkin dia akan merasa bahwa sebaiknya saya mengkonsumsi ayam agar terlihat asupan dari keluarga saya lebih bagus. Nah, langkah-langkah dari food record itu pertama yaitu menginventaris pangan yang tahan lama di situ apa saja. Ditulis deskripsinya mengenai kemasan, wadah,
Kedua, mencatat deskripsi dari jenis makanan. Itu baik dari misalkan dia beras, apakah sudah disosok atau belum, apakah dia bentuk beras merah atau beras putih. Jika sayuran, apakah sayurannya sudah dimasak atau diolah atau mentah. Kemudian bahan yang akan digunakan itu apa? Batangnya, buahnya, atau daunnya, apa warnanya. Gula, apakah dia gula Jawa atau gula pasir. Kopi, apakah dia kopi instan atau tidak. Sayuran, wortel, misalkan dia bentuk layu kah atau segar atau sudah dikukus. Kemudian dicocokkan dengan DKBM atau TKPI. Pencocokan ini berupa deskripsi dari jenis pangannya, kemudian dari URT-nya, dari gramnya, dari kandungan gizinya. Catat semua anggota keluarga yang makan di luar rumah. Selain itu, juga catat pula tamu yang ikut makan di dalam rumah tersebut, baik itu jenis, kelamin, dan usianya. Periksa jenis makanan yang ada dalam menu. Apakah sudah semua ada? Dan apa jenis makanannya? Misalkan dia makanan komposit. Periksa jumlah dan berat setiap jenis makanan. Kemudian tulis kapan survei ini dilakukan. Sekian presentasi tentang food record ini. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi di jam kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.